Perubahan apa sih yang harus dilakukan Ini ya oleh pemerintah kita saat ini dalam menghadapi situasi kita saat ini yang banyak ketidakpastian, semakin menantang dalam perekonomian, dalam politik kita juga, dalam pemerintahan kita. Perubahan apa yang paling penting harus dilakukan dalam 6 bulan ini, Prof? ada perubahan yang bersifat jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu mudah, seperti orang merespons lewat capital market kemarin itu, yang cukup menghebohkan itu ya. Lagi anjlok ambles. Ambles itu ya. Jadi dengan cepat manusia merespons dan kemudian mengirim signal. Tinggal para pemimpinnya baca apa nggak signal itu, mau nggak dia melakukan sesuatu, koreksi-koreksi ya. Itu yang disebut dengan transisi. Jadi transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan sekarang. Heboh di situ, ada kehebohan. Nah, ada lagi yang ini penyebabnya adalah dari efek jangka panjang. Misalnya pendidikan, kualitas SDM, kemudian mentalitas korup. Ya. Jadi bukan lagi korupsi tapi mentalitas korup yang berulang-ulang terjadi dan akhirnya sekarang setiap hari kita dengarkan. Itu kan sudah mentalitas, berarti kan harus obatnya itu harus di akarnya, nggak bisa di buahnya, nggak bisa di pohonnya. Agak PR sekali ya kalau PR sekali. Mentalitas korup. Karena bukan hanya perilaku tapi itu sudah menjadi mental. Prof, kita berbicara dari yang jangka pendek dulu. Ketika Prof Renal tadi menyoroti soal ini kejadian beberapa waktu yang lalu ketika IHSG kita itu sempat ambles, mengalami penurunan tertinggi semenjak pandemi COVID-19. Prof, tadi Prof bilang sinyal ini harusnya bisa dibaca oleh pemerintah. Saya melihat respon-respon masyarakat, mereka mengatakan pemerintah mungkin bisa memoles, mengatakan bahwa kita baik-baik saja, ekonomi kita stabil-stabil saja, semuanya on the track, tapi market pasar itu tidak berbohong. Dari amblesnya IHSG pada tanggal 18 Maret lalu, itu artinya apa, Prof? Sinyal apa yang harus dibaca oleh pemerintah? Masyarakat tidak percaya pada kestabilan politik, pada kinerja, pada mata uang, pada kehidupan mereka yang terganggu ya. Kemudian ada misalnya mereka juga membaca data, misalnya ada hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Siap nggak sih pemerintah kita membayar? Apalagi kurs kita sekarang sudah 16.000 sekian, mendekati 17.000, balik lagi turun sedikit. Itu pun harus diintervensi. Kemudian lembaga-lembaga internasional menurunkan grade kita ya. Artinya di situ ada yang tidak beres. Tidak beresnya di mana? Tentu adalah karena harus ada tim yang menyokongnya ini. Kuat apa enggak timnya? Kalau timnya kuat dan mengajukan proposal, ada sesuatu yang proposal perubahan yang mereka lakukan, itu akan disambut dengan positif. Tetapi tidak tampak proposal perubahan. Yang ada adalah khawatir nilai uang kita semakin merosot, kemampuan negara memperoleh pendapatan dari masyarakat tidak cukup ya, dan itu dinyatakan ketika Sri Mulyani menunda RAPBN, laporan kepada publik mengenai RAPBN, dan setelah dikeluarkan ternyata benar kecurigaan masyarakat, tidak perform, masyarakat tidak punya uang. Itu tampak ketika PPN-nya turun sekitar 9,sekian%. PPN itu kan transaksi masyarakat, itu sudah pasti daya beli, itu sudah pasti adalah kemampuan masyarakat berbelanja. Berarti kan turun sekali. Begitu. Jadi kalau mau dikombinasikan dengan faktor-faktor lain, itu adalah bumbu begitu ya. Memang dunianya kompleks, tetapi kan bagaimana kita merespon kompleksitas itu akan dibaca oleh orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.